Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada di antara hamba Allah yang benar-benar mendapati kehidupannya yang sempit, yang penuh kesulitan. Siapakah mereka? Tentu bukan hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mau mempelajari Al-Quran, memahami dan melaksanakan, tetapi orang-orang yang benar-benar tidak mau mempelajari Al-Quran, memahami dan melaksanakan, dan bahkan cenderung melupakannya. Sebenarnya Allah telah mengingatkan dalam surat Toha ayat 124 hingga 126 bahwa hambanya yang melupakan Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan mengalami buta dan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Yang demikian itu dijelaskan selain dalam surat Toha 124 hingga 126, juga pada surat Al-A'raf 146 yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-A'raf 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Al-A'raf 146. Penjelasan ayat, dan jika mereka melihat jalan menyimpang dan sesat yang mengantarkan kepada murka Allah, mereka selalu mengikutinya. Apa yang menimpa mereka itu semata-mata akibat dari sikap mereka yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang menjadi bukti kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan juga akibat dari kelalaian mereka dalam mempelajarinya. Surat Toha ayat 124 hingga 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Surat Toha ayat 124 hingga 126. Ayat 124, yakni hidupnya di dunia sempit, tidak tenang dan tentram, dadanya tidak lapang,
bahkan terasa sempit dan sesak karena kesesatannya, meskipun keadaan luarnya memperoleh kenikmatan, memakai pakaian mewah, memakan makanan yang enak, dan tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Namun hatinya jika tidak di atas keyakinan yang benar dan petunjuk, maka tetap dalam kegelisahan, keraguan, dan kebimbangan. Hal ini termasuk ke dalam kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas berkata tentang kehidupan sempit, yaitu kesengsaraan. Menurut Abu Sa'id, kehidupan yang sempit adalah disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya bertabrakan. Ayat 125, ketika orang yang ingkar itu merasakan balasan Allah, dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sehingga tidak dapat melihat? Padahal di dunia dahulu aku dapat melihat." Ayat 126, menjawab aduan itu Allah berfirman, "Demikianlah yang terjadi. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami untuk mengajakmu mengikuti petunjuk kami. Maka kamu melupakannya dan enggan menaati perintah kami. Dan sebagai balasannya, begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan." Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memberikan alat kepada manusia yang dengan alat itu bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, termasuk memahami Al-Quran. Namun, tidak banyak yang mau memanfaatkannya. Dan Allah telah menjelaskan bahwa hambanya yang tidak mau memanfaatkan alat-alat tersebut itu divonis atau diputusi menjadi makhluk yang seperti hewan atau bahkan lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat 7 ayat 179 seperti berikut ini. Surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubshiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Penjelasan surat Al-A'raf 179. Manusia dan jin yang akan menjadi isi jahanam adalah yang diberi alat berupa 1. Hati dan akal tidak untuk memahami ayat-ayat atau bukti-bukti yang dapat
mengantarkan kepada hidayah keimanan. 2. Mata tidak mereka gunakan untuk melihat bukti-bukti keesaan Allah di alam semesta. 3. Telinga tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran dari kami dengan penuh penghayatan. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, mereka seperti hewan ternak yang digembalakan, yang tidak memanfaatkan anggota tubuh mereka untuk mendapatkan hidayah. Bahkan mereka lebih buruk dari hewan ternak, karena hewan ternak hanya memiliki insting yang menuntunnya, adapun manusia telah dikaruniai hati yang sadar, akal yang berpikir, mata yang melihat, dan kemampuan untuk mengikuti hidayah atau kesesatan. Sungguh mereka telah lalai dari sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka, akibat telah terkuasai setan dan hawa nafsu. Ikhwani Fiddin, Arsadakumullah, di dalam majelis taklim, mempelajari Al-Quran, memahami, kemudian melaksanakan, itu benar-benar mendapat perhatian yang luar biasa dari Allah, Rasul-Nya, dan para malaikat. Allah akan memberi pahala yang banyak, bermacam-macam, dan tidak terukur atau tidak terhingga. Sedangkan para malaikat selalu mendoakannya selama masih di dalam majelis taklim, agar diberi rahmat, ampunan, dan barokah. Adapun penjelasannya yang demikian itu seperti berikut ini. Di antara keutamaan mempelajari Al-Quran: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan mereka. Inna afdhalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh orang yang paling utama adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mendapat ketenangan hati, pikiran, dan jiwa. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Fatih 4. 3. Bersama para malaikat yang berbakti, al-mahirul bil Qur'ani ma'asafaratil kiramil bararah waladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajron. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran,
maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf 204. 5. Mendapat ketenangan, rahmat, dan disebutkan namanya di hadapan makhluk lain. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran serta mengkajinya, kecuali akan turun kepada mereka kedamaian atau ketenangan. Rahmat Allah pun akan menyelimuti mereka. Malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Didoakan malaikat agar mendapat ampunan dan berkah selama di majelis ilmu. Layak mudu qaumun yadhkurunallaha illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan tentang orang-orang yang mendapatkan kehidupan sempit dan dijadikan buta di akhirat nanti. Semoga kita semuanya tidak termasuk dalam golongan mereka. Amin. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan-kemudahan kepada kita dalam usahanya memahami Al-Quran dan melaksanakannya sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.